banget nih Vina. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita kedatangan 3 narasumber hebat, yaitu ada Damar, Afifah, dan Marina. Yeay, selamat datang. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah. Kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Apa yang menjadi landasan utama ulama membolehkan donor organ? Apakah tidak melanggar prinsip memuliakan jasad manusia? Bismillah, saya ingin untuk menjawab. Prinsip memuliakan jasad itu memang kuat. Namun di atas itu ada prinsip menjaga jiwa yang merupakan salah satu dari 5 tujuan utama syariat. Ulama memperbolehkan untuk mendonor organ dengan bersandar pada dalil tolong menolong. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 2 yang berarti dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolonglah kamu dalam berbuat dosa dan juga pelanggaran. Jadi donor organ dilihat sebagai wujud tertinggi dari ta'awun atau menolong dalam upaya menyelamatkan nyawa ya. Iya, tepat sekali. Jika donor organ adalah salah satu jalan untuk menyelamatkan jiwa yang sedang kritis, maka itu adalah perbuatan yang mulia. Tetapi jika dilakukan untuk lainnya, maka bisa berdampak pada dosa yang besar. Insya Allah. Oke, kita lanjut. Kalau dari sisi medisnya nih, donor organ dari pendonor yang masih hidup seperti ginjal disyaratkan harus tidak membahayakan. Nah, sejauh mana sih kriteria tidak membahayakan itu? Mungkin tidak mau disebutkan. Syariat ini sangat mutlak dalam prosedur medis dan fikih. Kami harus memastikan bahwa mendonorkan satu ginjal, misalnya, tidak akan menurunkan kualitas hidup seorang pendonor secara signifikan. Dalil peringatan menghindari kebinasaan. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 195 yang artinya, dan janganlah kamu menjauhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Jadi oleh karena itu, jika organ tersebut vital tunggal dan menyebabkan kematian bagi pendonornya, maka baik secara medis maupun syariat itu dilarang. Prosedur donor yang kami lakukan hanya untuk organ yang sifatnya tidak fatal bagi pendonornya. Wow, sangat jelas ya untuk batasannya. Nah, kalau dari etika dan kemanusiaan, bagaimana kita menjaga kemuliaannya ini agar donor tidak beralih menjadi komersialisasi? Oke, niat adalah segalanya. Donor organ harus didasari keikhlasan belakang dan bukan transaksi jual beli. Jika terjadi jual beli, organ manusia diledakkan nilainya menjadi komoditas. Dan ini bertentangan dengan semua prinsip kemuliaan manusia dalam Islam. Niat pendonor harus lebih untuk ikhlas. Terakhir nih mengenai pendonor dari jenazah, bagaimana hukumnya mengambil organ dari orang yang sudah meninggal, mengingat hadis tentang menghormati jenazah. Jadi mayoritas ulama itu sebenarnya memperbolehkan dan hukumnya dalam berubahnya dengan syarat yang ketat, karena ia termasuk dalam kategori pengelolaan harta atau tubuh setelah wafat yang digunakan untuk kebaikan. Syaratnya harus ada wasiat yang jelas dari almarhum maupun almarhum sakit atau izin tertulis. Dan jika tidak ada izin, maka haram juga mengambil organ mayit. Penghormatan mayit harus dijaga, dan izin adalah bentuk penghormatan tertinggi atas pilihan mereka dalam menyelamatkan jiwa. Jadi, artinya jika kita ingin mendonorkan organ setelah meninggal, baiknya kita menulis surat wasiat dari sekarang. Benar sekali, penyerahan hasil donor adalah bentuk takdir atau perencanaan kebaikan yang sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik. Terima kasih untuk Damar, Alifah, dan Marina atas pencerahan yang sangat berharga. Sahabat jejak fikih, semoga kita bisa mengambil hikmah bahwa menyelamatkan satu jiwa adalah menyelamatkan seluruh umat manusia. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak dari awal hingga akhir. Kami izin mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.